Ini adalah video lanjutan pembahasan satu paket soal PPU. Soal nomor 1 sampai 10 sudah selesai saya bahas dan sudah saya upload ke channel saya. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 11 sampai 20. Let's go. Nomor 11. Pertanyaannya, kemungkinan ide pokok yang dibahas pada paragraf ketiga adalah, ini merupakan soal tentang prediksi ya teman-teman. Kita diminta untuk memprediksi paragraf berikutnya itu apa. Caranya itu gampang untuk mengerjakan soal seperti ini. Kalian tinggal baca kalimat terakhirnya. Baca kalimat terakhir pada paragraf sebelumnya. Berarti kita tinggal pahami aja nih kalimat ini ya. Isi kalimat ini tuh ngomongin tentang apa. Karena di kalimat ini ada kata bahwa ya. Di kalimat ini ada kata bahwa, kita fokuskan pemahamannya itu di kata setelahnya. Ngomongin tentang apa ya. Nah, kata setelahnya itu informasinya apa? Ini predikatnya, ini S-nya ya, masyarakat juga S-nya, predikatnya itu perlu mengambil tindakan pencegahan, ini objeknya, agar tidak terinfeksi atau mengalami pemburukan, ini bisa disebut K-nya ya. Jadi informasi setelahnya itu ngomongin tentang perlu mengambil tindakan pencegahan ya. Jadi masyarakat itu perlu mengambil tindakan pencegahan. Kita cari aja yang ngomongin tentang masyarakat perlu mengambil tindakan pencegahan di kalimat yang mana. Yang ada ngomongin terutamanya ini ya, pencegahannya. Mengapa? Karena di sini itu berarti kan tugasnya jadi O2 ya. Yang sistem O1, O2, kalian kalau yang belum paham boleh cek di video sebelum ini ya. Jadi informasi setelahnya itu kan harus nyambung di informasi lanjutannya apa. Jadi kan ngomongin pencegahan kan, informasi terakhirnya itu berarti informasi di sini itu tentang pencegahannya juga, kayak gitu logikanya. O1-nya ya. Kita cari aja yang ngomongin pencegahan itu yang mana? Yaitu yang ada pencegahannya yang C doang ya. Yang lain tidak ada kan? Tindakan pencegahan yang lain? Ya, tidak ada ya. Karena itu jawabannya yang C. Tindakan pencegahan terbaru, rincian tindakan pencegahan terbaru dalam menangani COVID-19. Jadi di sini ngomongin harus melakukan tindakan pencegahan, setelahnya itu apa? Nah, di sini rincian tindakan pencegahannya. Gitu, teman-teman. Ya. Ini O1 berikutnya itu tentang rincian pencegahannya itu gimana. Ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Kalian pahami informasi di teks sebelumnya, pastikan kalian bisa menemukan inti informasinya ngomongin apa. Kalau ada kata bahwa, inti informasinya itu ada setelah kata bahwanya ya. Begitu ya teman-teman. Jawabannya C. 12. Berikut yang tidak logis dalam bacaan tersebut adalah opsinya itu kalimat 1 sampai ke kalimat 5 ya. Kita cari bentuk yang tidak logisnya itu di kalimat ke berapa. Seperti itu ya. Bentuk kalimat tidak logis itu gimana? Nah, banyak yang tanya ya, saya bahas dulu sedikit. Bentuk kalimat tidak logis itu artinya kalimat yang tidak efektif. Sekali lagi, bentuk kalimat yang tidak logis itu yang seperti apa? Bentuk kalimat yang tidak efektif. Ceknya itu jangan dulu random kemana-mana. Coba cek dari pola dulu aja. Ya, polanya itu harus ada S dan P untuk kalimat efektif. Kalau salah satu unsurnya tidak ada, berarti itu salah. Ya begitu. Kalimat 1 kita lihat. Predikatnya kata apa ya? Predikatnya itu kan mengungkapkan, ini S-nya kan? Ini S-nya, ini P ya. Di sini ada bahwa, ini konjungsi. Nah, tidur, ini S lagi, ini P lagi gitu. Jadi kalimat 1 aman. Kalimat kedua, tidur yang baik. Nah, ini S-nya dapat meningkatkan, ini P-nya. Sistem imun, ini imun tubuh, ini O-nya ya. Jadi kedua juga aman. Ketiga, kita cek. Hormon pertumbuhan, ini S-nya bekerja, ini P-nya. Itu aman juga, sudah ada S dan P. Keempat, kita cek. Pada dasarnya, ini keterangan ya, pada dasarnya, anak-anak yang memiliki kebutuhan tidur berbeda-beda dalam, nah ini salah ya, ini S doang nih. Mengapa? Karena di sini sebelum predikatnya itu ada kata yang, ini salah. Ya, harusnya yangnya itu dihilangkan ya.
kata yangnya dihilangkan, predikatnya itu harusnya memiliki gitu. Jadi anak-anak memiliki kebutuhan tidur berbeda-beda gitu. Jadi kalimat kalimat keempat yang salah ya, yang D. Kalimat kelima coba kita. Nah, makin besar anak, ini keterangan, ini jumlah waktu tidurnya memang makin berkurang, ini P-nya ya. Ini S, ini P. Berarti aman ya kalimat kelima. Karena itu yang salah itu kalimat yang keempat, opsi D. Seperti itu, kalimat tidak logis itu kalimat yang tidak efektif. Ceknya itu dari mana? Dari pola terlebih dahulu. Oke. 13. Asosiasi kata atensi pada kalimat 8 bacaan tersebut adalah, coba. Kurang tidur akan berdampak pada atensi anak ya. Padahal ini adalah gerbang dari proses belajar dan bekerja. Atensi itu di sini apa? Atensi itu maknanya minat ya teman. Minat boleh, perhatian boleh. Karena itu yang maknanya itu berasosiasi dengan atensi ya, berhubungan dengan atensi ya. Opsi yang mana? Interest, spirit, animo, obsesi atau naluri. Berarti karena minat ya, perhatian, berarti interest ya, yang up gitu. Oke. Kita lanjutkan, karena ini makna kata saja, kalian boleh cek di kamus ya untuk makna kata yang lainnya, atau mau ditanyakan juga boleh. Kita lanjut dulu aja untuk soal berikutnya, oke? Agar bisa lebih efisien waktunya. Hubungan kalimat 8 dan 9 berdasarkan bacaan tersebut adalah, oke. Kalau kalian mau ngerjain soal hubungan, misalkan yang ditanya itu hubungan 8 ya sama 9. Gini. Kalian cek di antara kalimat 8 itu ada konjungsi gak? Ada kan ya? Yaitu kata malahan kan? Nah ini konjungsi kan? Konjungsi antara kalimatnya. Malahan itu fungsinya apa? Malahan itu fungsinya untuk menguatkan teman-teman. Karena itu jawabannya yang B ya. Malahan itu untuk menguatkan. Jadi jawabannya yang B. Seperti itu cara ngerjain soal hubungan antar kalimat atau hubungan antar paragraf. Oke, mudah kan ya? Kita lanjutkan nomor 15. Apabila paragraf pertama dikembangkan menjadi 2 paragraf berdasarkan gagasannya, pengelompokan kalimat yang tepat adalah, logika berpikir yang harus kalian pahami dari awal adalah sebuah paragraf itu hanya memiliki satu gagasan. Hanya satu gagasan. Ya, karena itu kalau misalkan kalian menemukan sebuah bacaan, gagasannya itu ada 2, maka harus dipisah. Ya, dari kalimat mana berbeda pembahasannya, berarti dari situlah mulai paragraf berikutnya. Kita coba analisis kalimat berikut ini, teks berikut ini. Paragraf pertama, kita cek aja dari kalimat pertama ngomongin tentang apa. Ini kan dokter spesialis Rini Sekartini, ini S-nya ya, mengungkapkan, ini predikatnya, bahwa itu ini konjungsi. Ada yang bilang konjungsi, ada O, silahkan aja teman-teman ya, boleh. Yang jelas, nanti kalau kalian mau tahu inti informasi yang diomonginnya itu, berarti dianalisis lagi di sini. Ya, tidur itu berfungsi untuk pemulihan fisik yang psikososial. Jadi ini ngomongin tentang tidur ya, fungsi tidur untuk pemulihan fisik dan psikososial. Kita lihat kalimat setelahnya, apakah ngomongin tentang itu? Tidur yang baik dapat meningkatkan. Nah ini kan ngomongin tentang fungsi tidur ya. Fungsi tidur. Di sini juga tidur yang baik dapat meningkatkan. Ini fungsi juga kan. Oke. Dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan membuat anak lebih sehat ya. Kalimat berikutnya. Hormon pertumbuhan bekerja secara maksimal pada malam hari dan berperan dalam mengoptimalkan tinggi badan anak ya. Ini kan fungsi tidur juga kan? Fungsi tidur juga kan? Fungsi tidur untuk anak juga. Berarti masih ngomongin hal yang sama. Kita lihat kalimat keempatnya. Pada dasarnya, ya, anak-anak yang memiliki kebutuhan tidur berbeda-beda. Oke, ini ya. Ini yang tadi yang nggak efektif. Ini S-nya, memilikinya itu predikatnya ya. Kebutuhan tidur berbeda-beda dalam fase usianya. Nah, ini ngomongin tentang anak-anak memiliki kebutuhan tidur yang beda-beda. Ini tadi karena soal yang kalimatnya tidak efektif ya, jadi coret aja yang. Inti informasinya itu, ini ngomongin tentang
setiap anak itu memiliki kebutuhan yang beda-beda. Yang di atas itu ngomongin fungsi tidur, ya. Kalimat keempat itu ngomongin tentang kebutuhan anak itu, kebutuhan tidur anak-anak itu berbeda-beda. Berarti dari kalimat 4 ini pembahasannya beda kan ya? Beda. Berarti jawaban yang tepat untuk pemisahannya itu adalah yang B. 1, 2, 3 sama 4, 5, 6, 7. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Tinggal cari aja pembahasannya yang berbeda dari mulai kalimat ke berapa. Itu cara mengerjakannya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16, kelompok kata bercetak tebal dalam bacaan tersebut lebih tepat diperbaiki dengan, nah, kalau misalkan kalian menemukan diminta memperbaiki rincian seperti ini ya teman-teman. Ini berarti kalimat efektif ya. Kalimat efektif bagian apa? Bagian tentang kesejajaran atau kesetaraan. Ya, kesejajaran atau kesetaraan itu cara memperbaikinya bagaimana? Tinggal samakan aja ya. Samakan imbuhannya. Gitu. Berarti imbuhannya itu yang sama yang mana? Jawabannya yang mana? Yang D ya. Yang D, yaitu imbuhan mengelit mempertahankan kestabilan suasana hati. Lagi kan mendukung kesehatan mental yang positif dan meningkatkan fokus di sekolah. Jawabannya yang D, yang begitu cara mengerjakannya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian cek aja kalau yang lain itu ada perbedaan imbuhannya ya, atau bentuk katanya. Oke, kita lanjutkan biar cepat. Apabila teks di atas dapat diperluas menjadi 2 paragraf, hasil perluasan yang tepat adalah, nah ini seperti yang saya lakukan tadi ya, tinggal cari aja pembahasan yang bedanya itu di kalimat mana. Kalimat pertama ya, dalam dunia kerja ada istilah ageisme, yaitu prasangka, stereotype, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang bekerja, yang bisa bekerja usia tua atau usia muda. Nah ini misalnya saja, nah ini masih nyambung kan, karena masih contohnya kan, seseorang dianggap terlalu tua untuk jenis pekerjaan tertentu, padahal keterampilan dan pengalamannya sebenarnya cukup memadai. Nah ini masih ngomongin penjelasan sebelumnya kan, lanjutkan. Perusahaan menganggap pekerja usia tua sulit beradaptasi. Nah ini masih ngomongin tentang stereotype tadi kan, yang membedakan ya, yang mengelompokkan usia muda dan usia tua dalam pekerjaan. Masih ngomongin hal yang sama. Terus menurut data di sini ya, hampir ada 2 dari 3 pekerja Amerika Serikat berusia 45 tahun ke atas telah melihat atau mengalami diskriminasi. Ya, masih ngomongin hal sama kan tentang diskriminasi pekerjaan yang tadi ya. Kalimat keempat. Di antara 61% responden yang melaporkan bias usia, 91% mengatakan mereka percaya bahwa diskriminasi semacam itu biasa terjadi. Nah ini ngomongin tentang diskriminasi ya semuanya ini ya. Tentang diskriminasi pekerjaannya yang dilihat dari usia tadi. Nah kalimat kelima kita cek ngomongin tentang apa. Sementara itu, nah kalau sementara itu berarti kan ini pertentangan ya. Pertentangan berarti beda kan ya dengan informasi sebelumnya gitu kan. Sementara itu ageisme di sini juga mendiskriminasi pekerja usia muda ya. Ageisme mendiskriminasi pekerja usia muda. Misalnya saja seorang dengan ide-ide yang cemerlang, kinerja bagus tapi belum diberikan posisi yang strategis karena usianya terlalu muda. Nah ini ya, jadi ini bisa dispesifikan kan, kalau yang di atas itu tadi diskriminasi terhadap usia tua ya, yang bawah itu untuk usia muda kan, diskriminasi juga, tapi untuk usia yang masih muda. Nah berarti ini mengalami perbedaan ya teman-teman, perbedaan pembahasan. Oleh karena itu dari kalimat 5 lah pembahasannya itu berbeda ya. Jadi kita bisa pilih opsi yang B untuk jawabannya 1, 2, 3, 4 dan 5, 6, 7, 8. Jadi logika berpikirnya kalian harus tahu bahwa untuk soal seperti ini carilah kalimat mana yang pembahasannya itu sudah berbeda dengan informasi yang di atasnya ya. Berarti dari kalimat 5 tersebut sampai bawahnya itu adalah pembahasannya berbeda, ngomonginnya berbeda. Berarti secara paragrafnya pun nanti akan berbeda ya. Oke, kita lanjutkan. 18. Kata cemerlang pada teks di atas berasosiasi dengan ya, cemerlang. Kita lihat ya, cemerlang itu ada di kalimat berapa ya? Dalam dunia kerja, oke. Bentar, saya lupa cemerlangnya. Oh ini,
memiliki ide-ide ya. Lihat, cemerlang di sini itu ide-ide yang cemerlang. Ide yang cemerlang itu berarti berasosiasi atau berhubungan dengan apa? Dengan cahaya, kilauan, keindahan, kepandaian atau kerajinan. Karena ide ya berarti tentang kepandaian. Begitu jawabannya, berarti yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 19. Nah, ini berarti lihat ya soalnya. Kelompok kata tangga karir pekerja muda akan terhambat, menghambat kemajuan, dan menghalangi kesempatan untuk mendapatkan promosi. Pada kalimat 5 dapat diperbaiki dengan, karena di sini ngomongin perbaikan, dan di sini ada rincian ya, ini perincian namanya itu. Berarti ini ngomongin tentang kalimat efektif yang kesejajaran lagi, atau kesetaraan. Berarti kita tinggal samakan aja imbuhannya, teman-teman. Lihat, imbuhannya itu kan ada di bagian akhirnya kan, akan terhambat, ini pun menghambat, ini menghalangi kesempatan belajar untuk mendapat promosi. Kita samakan aja ya, mana imbuhannya itu yang sama ya, cari imbuhannya itu yang sama. Karena itu jawaban yang tepat adalah yang opsi yang mana? Opsi yang A ya. Nih lihat, tangga karir pekerja muda akan terhambat, imbuhan ter kan, kemajuan akan terhambat, kesempatan untuk mendapat promosi terhalang, imbuhan ter semuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kalau yang lain itu salah ya, ini ter, ini me misalkan ya, ini ter, ini me juga kayak gitu. Yang E, ini ter, ini me gitu kan. Yang D, sorry tadi, sekarang yang E, ini ter, ini me gitu. Jadi tinggal samakan aja imbuhannya. Oke, jadi yang A 20. Nah, ini bahasa Panda ya. Bahasa Panda. Kita lihat cara mengerjakan soal seperti ini itu bagaimana. Kalian lihat dulu aja clue-nya. Di sini clue-nya itu kan huruf ya. Di sini pun kode yang keduanya, ini, sorry, huruf. Ini kode satunya, ini kode 2. Ini kode satunya, nanti kode 2-nya itu apa? Karena di sini polanya itu huruf dengan huruf ya. Kalau misalkan kodenya itu huruf ketemu huruf, kalian dalam berpikir kalian itu harus kalian ingat, kalau huruf dengan huruf itu tinggal maju aja, maju atau plus atau mundur, yaitu min ya. Maksudnya itu gimana? Contohnya dari E ke B itu maju atau mundur? Kita tulis ya, A, B, C, D, E. Dari E ke B itu maju atau mundur? Mundur kan? Berarti 1, 2, 3. Berarti min 3 kan? Mundur 3 langkah. Oke, sekarang dari apa? Huruf keduanya itu dari G ke H. E, F, G, H. Dari G, sorry, EG ke I ya, sorry. Bukan H, kok H sih? I. Ke I itu berarti tinggal berapa? Maju 2 langkah. Jawaban maju 2 langkah berarti plus 2. Nah, berarti kemungkinan polanya itu seperti ini kan. Mundur 3 langkah, maju 2 langkah ya. Jadi huruf pertamanya itu maju, huruf pertama itu mundur 3 langkah, huruf keduanya itu maju 2 langkah. Nah, kodenya itu kan ada apa? Ada E, huruf E ya. Huruf E, coba huruf E itu mundur 3 langkah kan, cara yang pertama 1, 2, 3, berarti B kan, ke B lagi kan, berarti jawabannya itu yang awalnya B aja. Nah, karena cuma 1, ini berarti yang C jawabannya. Kalau kalian masih ragu, boleh buktikan ya, yang Y, Z, A, B, gitu kan urutan huruf itu. Yang kedua itu tadi gimana? Maju 2 langkah kan, berarti 1, 2, benar kan, ke A. Tuh ya, jadi benar, opsi jawaban yang tepat adalah C. Seperti itu cara ngerjainnya. Bagi yang masih bingung tentang tentang bahasa Panda, kalian cek ya video saya tentang bahasa Panda, dicari aja di di playlist PPU, silahkan cek ya dan pelajari lebih dalam. Oke, itu saja pembahasan PPU untuk hari ini. Saya sudah bahas nomor 1 sampai 21 paket soal. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian, terutama yang belum melakukan tes SNBT.
Oke, setelah ini menurut kalian kita harus bahas apa? Oke, boleh tulis kolom komentar ya, apakah harus bahas literasi atau PPU dulu. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you!